Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di Masjid As-Sakinah. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan ampunannya kepada kita semua, dan menjadikan kita istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah, dan diwafatkan di atas Islam dan Sunnah. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana dari pelajaran yang terdahulu, kita telah membahas bagaimana seseorang bergaul terhadap para ulama, bagaimana seseorang berteman kepada mereka, dan makna-makna dari pertemanan terhadap mereka. Kemudian di antara pertemanan atau bergaul terhadap para ulama ada khidmah, melayani mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, dan sibuk terhadap urusan-urusan mereka dari dakwah, sibuk dengan urusan-urusan mereka dari perkara agama ini, karena mereka itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Disebutkan di dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq, pembahasan tentang ensiklopedi daripada akhlak. Ini dibahas dengan baik di dalam kitab ini tentang adab bersama para ulama, adab terhadap para ulama. Di sini pengarang mengatakan, lihat, ini penting sekali. Kata pengarang kitab, rahimahullah ta'ala, min hukukil ulama, termasuk dari
hak-hak para ulama. Wa yurwa an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, min haqqil alim alaik idza ataitahu an taslim alaihi khassatan wa 'alal qaumi 'amatan. Termasuk haknya seorang alim atasmu, apabila engkau mendatanginya, engkau berserah terhadapnya secara khusus dan terhadap kaum secara umum, yaitu ketika benar-benar terhadap dia memiliki kekhususan. Adapun terhadap satu kaum, maka engkau pun menerimanya mereka secara keumuman. Wa tajlisu qadamahu, wa tajlisu qadamahu, dan engkau duduk di depannya. Wa la tashur biyadaik wala tamgus bi'ainik, dan janganlah kau menunjuk dia. Seorang alim itu tidak boleh ditunjuk-tunjuk ketika berbicara, begini, seperti ini, menunjuk-nunjuk dia. Dan jangan pula engkau tagmus, itu artinya di sini mengedipkan, ya, bukan mengedipkan tapi membolakkan mata. Kalau bahasa Indonesianya, memandangnya dengan pandangan yang pengingkaran. Wala taqul qala fulan khilafi qaulik, jangan kau mengatakannya berkata fulan itu berbeda dengan pendapatmu, menyelisihi pendapatmu, jangan katakan seperti itu. Karena ini bukan husnul adab, bukan adab yang baik, tapi ini ada min su'il adab, termasuk adab yang buruk. Wala ta'khud bi saubihi, dan jangan engkau menarik bajunya, jangan ditarik-tarik bajunya. Wala tulaha alaihi fis soal, dan jangan engkau memaksakan dalam pertanyaan. Tidak usah dipaksa-paksa. Ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini banyak ya aqwal ulama, ini saya sebutkan semua biar antum mengerti, biar kita semua mengerti bagaimana sih adab para ulama. Kita beradab para ulama itu seperti apa? Beradab kepada para guru, para asatidzah, seperti apa adabnya? Jangan cuma nyelonong-nyelonong saja, enggak benar. Jangan hanya sekedar berteman saja, itu juga keliru. Berteman tanpa belajar darinya. Karena di zaman sekarang ini banyak yang mengambil kesempatan. Dia melihat dari gurunya, dari masyayikhnya itu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, dari usaha-usahanya memiliki kemuliaan, hanya mengambil kesempatan dari kemuliaan tersebut. Tidak mau bersungguh-sungguh dalam mempelajari apa yang ada padanya. Setelah dari guru itu meninggal, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya kenang-kenangan. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya kenang-kenangan. Tercabutnya ilmu, maka tercabut pula apa yang ada pada sisinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, la yantazi'u ilm, Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut. Intiza'an, dengan sekali cabut. Lakin biqabdil ulama, akan tetapi mewafatkan para ulama. Begitu Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut. Sekarang di zaman kita sekarang sudah banyak para ulama yang wafat. Harusnya kita bersedih karena ilmu tersebut telah dicabut di muka bumi tersebut, perlahan demi perlahan. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, menjadikan orang itu langsung sekali bodoh.
Tidak, tapi diwafatkan para ulama. Itulah ciri-ciri dari apa? Dicabutnya ilmu tersebut. Karena itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bersedih dari kematian para ulama. Karena semakin sedikit orang-orang yang alim, orang-orang yang menghidupkan ilmu di muka bumi. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lihat ini juga Masya Allah luar biasa dari Imam Syafi'i. Nanti ada juga kisahnya Imam Ahmad. Dikisahkan Imam Ahmad bagaimana dia beradab terhadap gurunya Imam Syafi'i. Ini diperhatikan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma a'lamu anni akhadtu syai'an minal hadithi wala al-Qur'ani aw nahwi aw ghairi dzalika minal asya'i mimma kuntu astafidu illa isti'maltu fihi al-adab. Lihat, Masya Allah, beliau menjadi imam besar, Imam Syafi'i. Sebabnya apa? Al-adab. Sebabnya adalah al-adab. Seseorang itu diberikan kemuliaan berupa ilmu yang besar disertai dengan adab, maka inilah daripada buah hasil apa yang ia pelajari selama ia hidup. Namun jika seseorang diberikan ilmu namun tanpa adab, maka tidak akan bermanfaat meskipun dia memiliki ilmu antara timur dan barat, ilmu yang seluas-luaslah langit dan bumi, maka tidak ada manfaatnya kalau dia tidak memiliki adab sama sekali. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidaklah aku itu mengetahui bahwasanya aku mengambil sesuatu dari hadis, aku mengambil sesuatu dari Al-Quran atau nahwu, ilmu nahwu, dia mempelajari ilmu nahwu atau selainnya daripada ilmu-ilmu yang ada terhadap apa-apa yang aku dapat mengambil faedah darinya, kecuali aku sertakan, aku gunakan tersebut dengan adab. Mengambil Al-Quran, mengambil hadis, mengambil ilmu nahwu itu dengan adab. Iya, ini luar biasa. Dengan adab yang baik, memperbaiki keadaannya, memperbaiki duduknya. Nanti disebutkan di sini Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad itu disebutkan ya, ada seorang alim disebutkan dalam keadaan dia apa? Berbaring. Dalam keadaan dia berbaring padahal Imam Ahmad itu lagi sakit. Ketika disebutkan seorang alim, maka dia tegakkan badannya. Dia tegak, duduk yang rapi karena disebutkan seorang yang alim. Dia mengatakan tidaklah pantas apabila disebutkan seorang alim dia tidak beradab. Ini seorang alim disebutkan. Bagaimana ketika Al-Quran dan Sunnah disebutkan kepada kita? Bagaimana ketika Al-Quran dan Sunnah disebutkan? Itu lebih luar biasa sekali. Perhatiannya luar biasa. Kita disebutkan Al-Quran dan Sunnah santai, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan tidak mau mendengarkan. Bahkan lain yang dia pikirkan, bahkan dia sibuk dengan teman-temannya. Ini musibah memang, musibah di akhir zaman. Pantas selamanya kita menjadi orang yang bodoh, tidak paham tentang agama ini. Disebabkan apa? Jeleknya adab kita, baik adab menuntut ilmu maupun adab pergaulan. Itu buruknya adab kita. Benar-benar itu menjadi musibah bagi kita. Lihat kata beliau, wa kana dzalika tabi'i ila an qaddamtu ila al-Madinah. Yang demikian itu menjadi kebiasaanku semenjak aku
datang ke kota Madinah. Semenjak aku datang ke kota Madinah. Imam Syafi'i dari mana? Hah? 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 Imam Syafi'i Mekah, Irak atau Baghdad? Sukunya suku Quraisy ya. Hah? Iya kan dia ke sana belajar. Bukan berarti dia ini di kota? Hah? 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 Baghdad atau Irak? Hah? Sama ya ibu kotanya, tapi beda. Baghdad dengan Irak itu beda. Kata Imam Syafi'i, yang demikian itu adalah kebiasaanku semenjak aku tiba di kota Madinah. Fara'aitu min Malikin, maka aku melihat dari Imam Malik, ma ra'aitu min haibatihi wa ijlalihi al-ilma. Tidaklah aku melihat dari Imam Malik itu yang lebih menghormati, lebih memuliakan ilmu tersebut. Tidak aku melihat dari Imam Malik, kecuali dia itu adalah orang yang paling menghormati ilmu dan memuliakan ilmu. Imam Malik itu kalau dia mengajar, dia bersuci, kadang dia mandi. Betul-betul beliau itu memuliakan ilmu tersebut. Kalau kita itu bau asam, iya, tidak memperhatikan tubuh kita, tidak memperhatikan bau mulutnya, benar, tidak memperhatikan dirinya, keadaannya, dia datang ke majelis dengan baju apa? Baju main, bukan baju untuk ibadah, padahal majelis itu adalah tempatnya ibadah. Sulit untuk kita, itu sulit sekali untuk mendapatkan ilmu yang berberkah, karena keadaan kondisi kita yang sangat meremehkan daripada ilmu tersebut. Wajar saja seseorang itu tidak akan pernah berhasil selamanya. Sampai 10 tahun, 20 tahun ilmu, 20 tahun mengenal sunnah, namun tidak ada hasil. Yang ada dia dapatkan hanya perdebatan saja, paling hebat di media sosial. Kemudian kata beliau, fasdattu min dzalika, maka aku menambah daripada perkara demikian itu, menambah daripada akhlak dan adab. Hatta rubbama kuntu akunu fi majlisihi fa usaffihu waraqata tasaffuhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'a waq'ahu atau waq'aha. Kata Imam Syafi'i, maka yang demikian itu aku tambah lagi daripada kebiasaan tersebut, sehingga terkadang aku itu sehingga kadangkala aku di majelisnya Imam Malik itu aku membuka lembaran kertas, benar-benar membuka dengan pelan-pelan sekali, sangat pelan sekali. Itu adalah haibatan, dalam rangka menghormati Imam Malik, memuliakan Imam Malik, agar tidak terdengar daripada apa yang terjadi, agar tidak terdengar daripada lembaran-lembaran yang aku buka. Saking segitunya adab itu loh, tidak ada suara loh. Tidak ada suara sama sekali. Kalau kita ini di majelisnya para a'imah terdahulu, sudah tidak mengajar a'imah itu di depan kita. Ribut, goyang, cerita kesana kemari, satu dengan yang lain bercerita. Benar. Para ulama a'mash itu
Iya. Kalau ada suara saja di majelis dia langsung meninggalkannya. Imam, thiqah, orang terpercaya, tidak pernah berdusta, mengajarkan adab kepada muridnya. Benar. Makanya mereka, keilmuan mereka itu kokoh, mantap, mungkin. Tidak ngarang-ngarang. Tidak ngarang-ngarang mereka. Tidaklah berbicara kecuali pasti dengan kebenaran. Tidaklah dia berbicara kecuali pasti dipercaya. Karena memang tata cara mereka mengambil ilmu itu benar-benar mereka muliakan. Betapa hidupnya orang yang menghidupkan ilmu dengan adab. Sampai sekarang senantiasa mereka hidup, namanya senantiasa disebut, senantiasa mereka didoakan. Itulah berkah daripada ilmu yang mereka dapat dari guru-guru mereka. Kemudian beliau melanjutkan, min adabi talibil ilm ma'al alim, dari adab-adab seorang penuntut ilmu bersama seorang alim. Bagaimana adabnya? Ini yang kecil-kecil ini harus diperhatikan, karena yang kecil-kecil ini generasi nanti, generasi di masa akan datang yang mengajarkan orang-orang setelahnya. Kata beliau, laqad aktsar ahlul ilmi min kalami an uslubi ta'amuli ma'al alim fi majlisi wal adabi ma'ahu. Dan telah banyak sekali para ahlul ilmi itu berbicara tentang uslub, metode bagaimana seseorang, bagaimana dia bermuamalah bersama para alim pada majelisnya dan beradab bersama mereka, bersamanya. Wa mimma huwa madhkur bi tawsi'i fi kutubi adabil alim wal muta'allim, dari apa-apa yang dia disebutkan dari pembahasan lebar dalam kitab-kitab fi kutubil adab, dalam kitab-kitab adab seorang alim dan muta'allim, seorang pengajar. Wa haqqun lahum dzalik, dan hak kepada mereka yang demikian itu. Wa min hadhil adab ala sabil tamtsil, di antara adab-adab ini maka kita akan memberikan contoh sebagai berikut. Di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap alim, yang pertama adalah tawadu'ut talibi li syaikhi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tawadu, rendah diri. Ini yang pertama. Rendah diri terhadap syekhnya, terhadap gurunya, terhadap para ulama, terhadap ustadznya, itu rendah-rendah. Jangan dia congkak. Sudah dia tidak pernah belajar, jarang belajar, mau sombong, apa yang disombongkan? Hanya sekedar dikatakan dia senantiasa bersama ustadz, belum tentu orang yang senantiasa bersama ustadz itu dia pintar. Iya. Terkadang ada tendensi-tendensi yang ingin dia capai. Maka oleh sebab itulah al-ibrah itu apalah? Bitta'allum, dengan mempelajari, bukan dengan kedekatan seseorang. Kalau kedekatan seseorang, maka itu bukan bagiannya. Banyak orang yang dekat para ulama pada dasarnya merusak agama ini. Belum tentu dia benar. Maka yang menjadi tolak ukur adalah dengan belajar. Meskipun dia jauh terhadap para ulama, jika dia bersungguh-sungguh belajar, maka itulah yang terbaik. Kata beliau, la yunalul ilmu illa bitawadu'i wa ilqa'is sami. Lihat, ini syarat yang pertama, tawadu. Tidaklah ilmu itu diraih kecuali tawadu, ada rendah diri. Wa ilqa'is sam'i, itu dia berjumpa kepada guru tersebut dan mendengarkan ilmu tersebut secara langsung. Itu mendengarkan, dia berjumpa, apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, bukan belajar lewat online.
Ini belajar lewat online sebenarnya ini merusak. Iya, sama sekali orang-orang yang belajar hampir 100%. Orang-orang yang belajar online itu tidak bermanfaat apa yang dia dapatkan. Kenapa? Tidak disertai dengan adab. Ada yang orang online, dia tidur, ada gambarnya, tapi tertidur. Iya kan? Ada yang dia online sambil masak, sambil makan. Ini apa adab-adab seperti ini mengambil ilmu? Sama sekali tidak ada berkahnya. Ada yang sambil mencuci, banyak urusannya. Ada yang sambil ngobrol, ya kan, karena tidak diketahui bagaimana caranya. Dan dia juga tidak mengetahui bagaimana adab seorang guru. Dia menerangkan, seorang guru menerangkan. Ini sebenarnya online seperti ini itu menjadi musibah sebenarnya. Menjadikan orang kaslan, menjadikan orang itu malas untuk belajar. Ya. Dan jarang sekali orang-orang yang belajar online itu berberkah ilmunya. Berkah itu dia mendatangi majelis. Ada namanya barakatul majelis. Berupaya untuk mendatangi ilmu tersebut. Ini repot di zaman kita sekarang karena harus dituntut online. Kalaupun itu menjadi darurat, maka perkaranya sampai ke situ darurat. Tapi setelah hilang masa-masa darurat, dijadikan terus menerus. Benar, betul-betul kita akan mendapatkan ilmu yang berberkah sebelum kita mendatangi guru tersebut menyampaikan ilmu dan didengarkan secara langsung. Begitulah jeripaya para ulama. Oleh sebab itulah senantiasa mereka ucapan-ucapannya mereka digunakan. Senantiasa ucapan-ucapan mereka itu menyinari bumi ini. Karena jeripaya yang mereka ambil daripada ilmu tersebut susah payah, bahkan sampai mereka meminum air kencingnya. Iya, sampai mereka kelaparan dari perjalanan berjalan kaki selama 6 bulan lamanya. Itu sampai berbulan-bulan. Itulah jeripaya mereka. Kita santai, ada motor, ada mobil, santai. Sudah ada motor, ada mobil, pelit lagi. Bukan pelit terhadap kawannya. Iya, kadang pelit terhadap kawannya, pelit terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, lantas dia sendiri apa? Menyulitkan diri sendirinya, bahkan bakhil terhadap diri sendiri. Allah berikan wasilah-wasilah, itu adalah kenikmatan untuk apa? Tujuannya untuk kebaikan. Iya. Khawatirlah, apa yang dia khawatirkan? Nanti baru dia tahu rasa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ruhnya. Iya. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ruhnya, baru dia menyesal. Dia mengatakan, Rabbi irji'uni la'alli a'mala salihan. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku agar aku itu bisa mengamalkan amalan soleh. Kalla innaha kalimatun. Sekali-kali tidak, itu hanya ucapan omong kosong yang diucapkannya. Yang kamu ucapkan adalah ucapan omong kosong saja, hanya ucapan semata. Sudah diperingatkan, Nabi SAW memberikan peringatan dan para ulama telah memberikan peringatan. Ini intabi, ini kita harus perhatikan. Perkara ini harus kita perhatikan. Jangan sampai umur kita sia-sia. Hidup di dunia ini hanya kesenangan. Ya. Hanya kegembiraan yang kita raih. Tidak ada jeripaya, susah payah untuk mendapatkan ilmu dengan adab. Banyak orang, coba tanyakan orang-orang yang sudah usianya apa? Usianya sudah 70-60 tahun. Apa katanya? Tanyakan kepada mereka, apa yang kau dapatkan dengan agama ini?
Mereka akan mengatakan, seandainya kami bisa kembali muda, kami akan beramal dengan amalan kebaikan. Kami akan lebih belajar lagi. Itu adalah bentuk penyesalan. Antum belum merasakan saat sekarang ini, tapi antum akan rasakan nanti ketika saat di usia-usia yang menjelang kematian, di usia-usia tua. Harus dia berusaha datang mendengarkan daripada apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian wa tawadhu'a talibul ilm atau wa tawadhu'a talibul ilm atau tawadhu'a talibul atau tawadhu'u at-talib li syaikhihi rif'atun wa dillu lahu izzun. Tawadu seorang talib kepada gurunya adalah dengan cara meninggikan guru tersebut, dan dia merendahkan diri terhadap kemuliaan syekh tersebut. Ya, merendahkan dirinya terhadap kemuliaan guru tersebut. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, umirna an natawadha liman nata'allam minhu. Kita diperintahkan, kami diperintahkan untuk tawadhu, rendah diri terhadap orang-orang yang kami mempelajari ilmu darinya. Terhadap orang-orang yang kami mempelajari ilmu darinya, siapapun orangnya, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Harus seperti itu, jangan congkak. Apa yang mau disombongkan? Iya. Sementara engkau sendiri adalah seorang penuntut ilmu, belajar darinya. Maka tidak ada kesombongan terhadap seorang guru tersebut. Kepada ulama, para masyayikh atau para ustaz-ustaznya, itu tidak ada kesombongan. Bentuk perendahan dirimu, ketundukanmu terhadap mereka adalah sebabnya engkau belajar kepadanya. Qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yatlubu ahadun hadal ilma bil milki wa izzu nafsi fayafluh. Tidaklah seseorang itu menuntut ilmu ini, mengambil ilmu ini dengan pemiliknya, dan dia memuliakan atau dengan kemuliaan jiwa, maka dia akan bahagia. Tidaklah seseorang itu mengambil ilmu ini dengan pemiliknya, dengan kemuliaan jiwanya, dia menggunakan kemuliaan jiwa, maka dia menjadi orang yang bahagia. Lihat, ini ada dua kaidah. Kemudian walakin man talabahu bidulli nafsi wa dhaiki aishi wa khidmatil ulama aflaha. Akan tetapi barang siapa yang mengambil ilmu dengan kerendahan jiwa dan kesempitan kehidupan, maksudnya kesempitan kehidupan itu adalah terus menerus, tidak dia biarkan dirinya berlapang-lapangan, berpoya-poya, bersenang-senang, karena kesenangan, kelapangan itu adalah kesengsaraan seseorang penuntut ilmu. Dia tidak akan pernah berhasil mengambil ilmu, menuntut ilmu, kalau dia berlapang-lapangan, berpoya-poyaan, menghambur-hamburkan harta, membuang-buang waktunya, itu tidak akan pernah dia berhasil. Di mana antum dapatkan penuntut ilmu seperti itu, tidak akan pernah antum temukan orang yang seperti itu berhasil. Kemudian kata beliau, akan tetapi tidaklah seseorang dia mengambil ilmu dengan ketundukan jiwa, merendahkan jiwanya, menyempitkan kehidupan, dan
khidmatil ulama, dan melayani para ulama, mengorbankan waktunya untuk mereka, aflaha, maka dia lebih berbahagia. Tadi dikatakan berbahagia. Apa yang berbahagia? Seseorang mengambil ilmu ini dengan memuliakan jiwanya, maka dia berbahagia. Tetapi ketika dengan dia mengambil ilmu dengan ketundukan jiwa, kesempitan kehidupan, dan khidmah, melayani para ulama, maka dia lebih berbahagia. Satu berbahagia, tapi dia ini yang kedua lebih berbahagia. Inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, laisal aqil alladhi ya'rifu khair wa syarr, wa innamal aqil alladhi ya'rifu khairan wa syarr syarrain. Bukanlah seorang yang berakal itu yang mengetahui baik dan buruk. Anak kecil juga tahu baik dan buruk. Iya. Coba anak kecil kamu suruh masuk ke api, pasti dia tidak mau. Katanya keburukan. Ngapain masuk ke dalam api? Iya kan? Anak kecil disuruh pegang kotoran, dia tidak mau karena ini kotor. Anak kecil saya bisa begitu, tapi bukan seorang yang berakal itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukanlah seorang yang berakal itu mengetahui antara baik dan buruk, tetapi yang berakal adalah orang yang mengetahui di antara dua kebaikan, maka yang kebaikan yang terbaik itu yang diambil. Di antara daripada dua keburukan, maka yang paling ringan dari keburukannya itu yang diambil. Itu namanya orang yang berakal. Kalau tahu baik dan buruk itu semua orang bisa. Baik dan buruk, bahkan anak bayi sekalipun itu bisa tahu mana baik mana buruk. Paham? Jangan ngantuk-ngantuk ya. Nanti saya tunjuk nanti kalau ngantuk-ngantuk. Ini karena kita ini belajar adab. Saya suruh berdiri nanti. Kemudian beliau melanjutkan, walillahi darul Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dan demi Allah berada di rumah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, indama dzukira indahu Ibrahim ibnu Tahman, ketika disebutkan Ibrahim ibnu Tahman di sisi Imam Ahmad, wa kana Ahmadu muttaki'an min illatin fastawa jalisan. Lihat, padahal Imam Ahmad itu dalam keadaan apa? Dia berbaring kesakitan. Dia kesakitan Imam Ahmad, dia berbaring. Kemudian ketika disebutkan nama Ibrahim ibnu Tahman, langsung dia duduk tegak mendengarkan nama tersebut. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa qala la yanbaghi an yadhkura salihun, atau la yanbaghi an yudhkara salihun, ya, la yanbaghi an yudhkara salihun fanattaki. Kata Imam Ahmad, tidak sepantasnya apabila orang-orang saleh itu disebut nama mereka, maka dia dalam keadaan apa? Berbaring. Kita santai aja kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut namanya santai saja. Iya, ketawa-ketawa. Santai sekali. Bahkan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak peduli. Allah azza wa jalla disebutkan namanya, dia santai saja, jongkok-jongkok, tidak tahu apa, mondar-mandir. Astagfirullah. Ini orang yang soleh disebutkan seperti itu adabnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghafal 1 juta hadis. Adakah yang sebanding dengan dia? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghidupkan sunnah. Tatkala Al-Quranul Karim, tatkala di zamannya itu dikatakan apa? Bi khalqil Quran. Hanya Imam Ahmad yang kokoh bahwasanya Al-Quran kalamullah. Yang lain para ulama mengucapkan hal demikian karena uzur bagi mereka. Imam Ahmad
dengan kokohnya. Tetap mengatakan apa? Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat hasil adab belajar, mempelajari ilmu dengan adab, begini hasilnya. Senantiasa namanya dikenang dan hidup terus menerus namanya. Masya Allah. Azan dulu ya, atau mau dilanjutin? Masih panjang ini, Masya Allah, ini bagus sekali. Anak mau habiskan ini. Di sini banyak pembahasannya. Doa penuntut ilmu terhadap gurunya, sabarnya penuntut ilmu terhadap syekhnya. Ketika syekhnya itu kasar kepadanya, apakah dia langsung meninggalkan? Ketika syekhnya jatuh dalam suatu permasalahan kekeliruan, langsung dia tinggalkan. Iya kan, biasa kita begitu, apalagi di zaman sekarang. Oh, dia ngajinya sama si fulan, tinggalkan aja dia. Enak sekali. Jangan kamu ngaji sama itu hizbi itu. Jangan kamu ngaji sama dia. Dia jatuh dalam permasalahan ini. Kalau dia jatuh dalam permasalahan ini, namanya manusia. Kan orang yang jatuh kan disuruh taubat kan? Seperti itu. Nabi Adam alaihissalam itu melakukan dosa dan dia disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa, ia dikeluarkan dari surga. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam dan memberikan satu kalimat agar dia kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak, kita menginginkan saudara kita itu hancur-hancurnya, jatuh sejatuh-jatuhnya. Enggak peduli. Yang penting dia binasa. Ini bukan seorang mukmin. Sifat seorang mukmin itu seperti itu. Ini sifat orang munafik. Sifat dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang saudaranya jatuh dan tergelincir, hendaknya dia ajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Kan ke jalan Allah, bukan ke jalanmu. Bukan kepada kelompokmu, tetapi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan disuruhkan, qul hadhihi sabili adu ila Allah. Katakanlah Muhammad, ya Muhammad, qul hadhihi sabili. Katakan ini adalah jalanku. Suruhlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan jalan Allah, bukan ke jalan-jalan kita masing-masing. Ke jalan Al-Qur'an, ke jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia azan dulu ya. Silakan dia. Qala musannif wa ahsana nadim biqaulihi, dan seorang penyair itu berkata, wa innal karimal asli kal gusni kullama tahammala athmara tawadhu'a wanhana. Sesungguhnya asal kemuliaan itu seperti ranting dahan. Apabila menggantungkan buah, maka dia semakin tunduk dan merendah. Ya, kalau dia berbuah semakin tunduk dan merendah. Kemudian akhadha Ibnu Abbas radhiyallahu an ma'ului qadrihi wa fadlihi bi rukabi Zaid ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu an. Lihat, Ibnu Abbas radhiyallahu an itu mengambil, disertai dengan Ibnu Abbas itu memiliki kedudukan yang tinggi, kemuliaan, yaitu mengambil tali tunggangan Zaid bin Thabit, mengambil tali tunggangannya. Padahal Ibnu Abbas itu mulia, dia keturunan yang sangat mulia dari kabilah yang mulia. Mengambil tali kendaraan Zaid bin Thabit al-Ansari.
Kemudian dia berkata, hakadha amarona atau hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk melakukan pemuliaan terhadap para ulama kami. Begini caranya. Diambil, tidak membiarkan guru-guru mereka, orang-orang tertua mereka. Ini ya, kalau kita di jalan, kan sekarang motor kendaraan, dilihat gurunya jalan kaki, dibiarkan saja. Iya kan? Dibiarkan saja gurunya nanti, atau dia malu-malu karena gurunya mungkin pakai sendal jepit. Ya, atau dia sama kawan-kawannya yang apa? Yang kawan-kawannya yang mewah-mewah. Dia enggan melihat gurunya. Na'udzubillah. Ini kejelekan daripada hasil dia menuntut ilmu, ini kejelekannya. Kemudian wa qad nabbaha Allah Ta'ala ala dzalika fi qissati Musa wal Khadr alaihi wassalam biqaulihi innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku, kata Khadir dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Hadza ma'a uluwi qadri Musa. Ini disertai kedudukan Musa al-Kalimu fi risalati wal ilmi, pada kerusulan dan ilmu. Hatta syarata alaihi as-sukut, hingga Khadir itu mempersyaratkan untuk diam. Faqala fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Janganlah engkau bertanya kepadaku sedikit pun hingga aku akan menceritakan kepadamu apa yang telah terjadi. Ini yang pertama. Adabnya apa? Harus tawadhu, rendah diri. Kemudian dia mendengarkan langsung. Dia Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan lamanya hanya mendengarkan, ingin belajar kepada apa? Khadir. Dia langsung mendengarkan, bukan tidak ada rekaman, tidak mencukupkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Iya. Kalau kita apa? Cukup rekaman. Ah, nanti ada rekamannya, gampang ada di YouTube. Ya begitulah ilmu yang kamu dapatkan nanti. Maka hasilnya tidak akan ada, tidak berguna. Ada di YouTube, ada di rekaman, ada Facebook ini. Ini semua wasilah-wasilah ini sarana untuk kebaikan. Tapi sarana ini seseorang menjadi bermudah-mudahan dan hilang berkah ilmu darinya. Dan dijadikan wasilah ini sebagai apa? Kebangga-banggaan, riya. Sudah banyak followernya, sudah banyak ininya, ini menjadi kebanggaan dan riya. Percuma, akan menggugurkan amalan tersebut. Bukankah riya itu lebih besar daripada seluruh dosa besar? Apa manfaatnya dia beramal kalau hanya ingin riya? Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, adabut talib fi mukhatabati syaikhi. Adab seorang penuntut ilmu dalam berbicara kepada syekhnya. Bagaimana caranya dia berbicara? Ini yang kedua. Kemudian kata beliau, min tawqiri an yura'iya at-talibu al-adaba fi mukhatabati syaikhi. Dan termasuk memuliakan syekhnya itu, seorang penuntut ilmu itu memperhatikan adab ketika dia berbicara kepada syekhnya, kepada gurunya. Fala yunadihi bi ismihi, dan jangan dia memanggil dengan namanya. Jangan panggil namanya seperti nama gurunya Muhammad. Itu enggak benar. Panggil dia nama, wahai guruku, ustadku, atau dia memanggil dengan kunyahnya. Siapa kunyahnya? Ya Aba Abdurrahman. Seperti itu. Begitu bentuk pemuliaan. Bentuk pemuliaan seseorang itu memanggil dengan kunyahnya. Memanggil dengan nama kunyahnya. Kalau memanggil dengan namanya, itu tidaklah apa? Tidak akan menjadi adab yang benar. Bal yaqulu, bahkan dia mengatakan, ya syekhona, wahai syekh kami. Ya syekhi, wahai guru kami. Fala yusammihi, atau fala yusammihi, dan dia tidak memanggil namanya.
Li'annahu arfa'u fil adab, dikarenakan demikian itu adalah adab yang paling tingginya. Memanggil dengan ya guruku, ya ustadku, ya syekhku, wahai guru kami, seperti itu. Atau dia memanggil dengan kunyahnya. Dia memanggil dengan kunyah, bukan memanggil dengan namanya. Wa araqqu fil khitab, dan lebih melembutkan dalam berbicara, berbincang. Wala yunadihi min bu'din min gori ittirarin, dan jangan dia memanggil dari kejauhan tanpa perkara darurat, tanpa ada kebutuhan yang darurat. Seperti dia memanggil, ya benar dia panggil ya syekhi, ya syekhona, tapi panggil dari ya syekhona, dia berteriak ya syekhi, ya ustadi, itu dari jauh. Enggak, ini bukan adab ini. Datangi dia. Ini kita mempelajari adab, datangi dia. Datangi dia baik-baik dan pelankan suara. Begitu caranya. Jangan mengangkat suara di depannya. Kemudian wa yukhatibuhu bisighatil jam'i taukiran, dan hendaknya dia berbincang kepadanya dengan pada bentuk jamak, bukan mengatakan anta, tapi mengatakan anda atau engkau, itu bahasa Indonesianya. Contohnya dia mengatakan ma taquluna fi kata, apa yang engkau katakan dalam permasalahan ini. Tapi dia tidak mengatakan ma taqul fi kata, tapi dia mengatakan taquluna. Domir antum, apa yang antum katakan, bukan apa yang anta katakan, apa yang kau katakan, apa yang kamu katakan, la, tapi apa yang engkau katakan, apa yang anda katakan. Itu bahasa Indonesianya. Begitu caranya berbicara kepada seorang guru. Karena ini bab adab ini luar biasa nih, mengajarkan betul-betul kita pahala besar, mengajarkan seseorang benar-benar bagaimana mengambil ilmu yang baik. Atau dia mengatakan ma ra'yukum fi kata, bagaimana pandangan engkau, bagaimana pendapat anda tentang ini dan itu. Kalau ini kita, maksudmu apa? Kayak mau ajak berkelahi ya? Hah? Loh, antum maksudnya tadi apa? Kayak mau ajak bertengkar saja. Astagfirullah. Kemudian beliau mengatakan waqru akhi ahsanallahu ilaik, bacalah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, menjadikan engkau menjadi orang yang baik. Ma dzakarahu Allah taala min ad-dilalati ala al-adabi ma'a muallimin nas al-khair sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Bacalah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki engkau. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari dalil-dalil tentang adab bersama pengajar manusia ini, pengajar manusia yang paling baik ini sallallahu alaihi wasallam, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu memanggil Rasul di antara kalian sama seperti engkau memanggil sebagian daripada sebagian yang lainnya. Panggil dia ya Nabiullah, ya Rasulullah. Begitu juga engkau memanggil para guru-guru dan ulama, ya syekhuna, ya syekhi, ya ustaduna, seperti itu. Ini diajarkan kita tata cara memanggil seorang guru. Wa hadha aslun fi tamyizi dzil manzilati. Ini adalah asal membedakan orang-orang yang memiliki kedudukan. Wa yufarriqu bainahu wa baina man lam yalhaq bi tabaqatihi, dan membedakan antaranya dia dan antara orang-orang yang sama sekali tidak ada penyandaran seperti itu, penyandaran kemuliaan. Qala al-Khatib rahimahullah taala, Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala, yaqulu ayyuhal alimu wa ayyuhal hafid wa nahwu dzalik. Dia mengatakan ketika engkau ingin memanggil orang-orang yang berilmu,
orang ulama, masyayikh, hendaknya engkau memanggilnya dengan perkataan ayyuhal alim, wahai orang yang berilmu, ayyuhal hafid, wahai orang yang menghafal Al-Quran, wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Wa ma taquluna fi kadza, apa yang engkau katakan dalam permasalahan ini, bukan apa yang kamu katakan, apa yang kau katakan, tidak seperti itu. Wa ma ra'yukum fi kadza, bagaimana pandangan engkau tentang ini, bagaimana pandangan Anda, bagaimana menurut Anda tentang hal ini. La yusammihi fi ghaibatihi aidan bi ismihi illa makrunan bima yash'uru bi ta'dimihi ka qala syekh atau al-ustadz kada. Dan tidaklah dia memanggil dengan namanya meskipun dia tidak berada. Lihat, ini Masya Allah, meskipun gurunya tidak di depan dia di belakang gurunya di sana, dia tidak memanggil namanya. Misalnya gurunya Ustadz Abdurrahman, dia tidak memanggil Abdurrahman. Itu Abdurrahman dulu dia bilang sama anak begini. Iya. Muhammad dia bilang sama anak, Ali itu dia bilang sama anak dulu begini. Tidak seperti itu caranya. Dia tidak menyebutkan namanya. Tetapi dia mengatakan apa? Jika orangnya tidak berada, orang itu dibicarakan, maka hendaknya dia digandengkan dengan apa? Berkata Syekh Muhammad, berkata Syekh Abdurrahman, berkata Syekh Abdullah. Begitu caranya, digandengkan dengan bentuk pemuliaan. Ada bentuk pemuliaan yang dia itu mulia dengan pemanggilan tersebut, atau berkata Ustadz Abdurrahman, atau berkata Ustadz Muhammad. Seperti itu. Masya Allah, ini banyak sekali masalah adab ini ya. Ana mau selesaikan nih sebelum kita masuk di adab antara pertemanan. Kalau adab terhadap apa? Kawan. Ini kan terhadap guru. Nanti terhadap sesama kawan ini bagaimana adabnya? Ini kadang kita nih apa? Butuh ilmu tentang adab seperti itu. Bagaimana sih adabnya terhadap kawan? Nanti akan dijelaskan juga. Sebaya atau yang seumuran. Ini butuh bagaimana caranya beradab kepada mereka. Demikian apa yang kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kekeliruan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.